untuk kegiatan forum group discussion dan workshop penilaian angka kredit tahun untuk kenaikan pangkat periode April tahun 2023. Bapak Ibu, sebelum acara kami lanjutkan, akan kami sampaikan susunan acara pembukaan sebagai berikut. Yang pertama adalah nanti pembukaan, yang kedua sambutan pengarahan dari Bapak PLT Sekretaris Dipora Kabupaten Banjarnegara. Kemudian acara berikutnya penutup, dan setelah kegiatan ditutup nanti acara akan diserahkan kepada beliau Bapak Agus Tanto MPD untuk memandu kegiatan ini. Sebagai awal kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa jadwal kegiatan forum group discussion dan workshop penilaian ini akan dilaksanakan selama 4 hari. Hari ini penuh berupa diskusi dan overview untuk penilaian PKG, PKKS, kemudian penilaian pengembangan diri, penilaian publikasi ilmiah, dan penilaian karya inovatif sampai dengan sore hari nanti. Kemudian untuk besok pagi, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad itu adalah workshop penilaian. Jadi Bapak Ibu nanti di hari besok sampai dengan hari Ahad itu praktek penilaian di ruangan ini juga. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya acara berikutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan pengarahan dari beliau Pelaksana Tugas Sekretaris Dipora Kabupaten Banjarnegara kepada yang terhormat Bapak Sujadi SPDML. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber senior saya, Pak Agus Tanto, SPDMPD. Yang saya hormati Kasih Mutasi yang punya kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai dan kehadiran Allah SWT, karena hari ini meskipun terlambat dari waktu undangan, kita tetap dapat melaksanakan kegiatan ini. Mestinya Pak Kadin akan membuka kegiatan ini dan hadir membersamai panjenengan, tetapi karena acara yang mendesak, mendadak, hari ini harus persiapan karena Pak Gubernur akan rawuh di Banjarnegara. Oleh karena itu saya yang dibagi tugas hari ini. Tadi saya sudah buka 1 di sana, nanti di sini buka 2. Karena acaranya beliau mendadak ke Banjarnegara, kaitannya dengan nengok itu si Kenong yang jalannya Katut Gigal longsor itu ya, berarti akses ke Swida itu berhenti, nggak bisa ke Swida. Nah, kita hari ini sampai dengan waktu yang disampaikan Pak Yadi tadi akan melakukan kegiatan forum group discussion. Berarti pasti ada diskusinya, karena namanya itu ada grupnya, grup tim penilai sama grup tim teknis. Silakan di forum ini Bapak Ibu berdiskusi, terutama yang menjadi kesulitan pada saat penilaian yang sebelumnya dan menjadi perdebatan pada saat sebelumnya. Nah, perdebatannya dilanjutkan di sini. Lihat ketentuannya, kemudian kalau bisa dilakukan fleksibilitasnya, itu di mana melakukan penyimpangan atau tidak. Kalau kita lanjutkan, merugikan guru atau tidak, dan akan menjadikan
sesuatu yang menyebabkan guru berhenti berkarya atau tidak. Nah, tolong yang seperti itu diperhatikan, tetapi tetap prinsip keilmiahan itu menjadi nomor satu, karena yang dinilai dalam penilaian angka kredit khususnya di karya publikasi ilmiah atau di pengembangan keprofesian berkelanjutan itu memang bernuansa ilmiah. Maka dari itu kali ini kita hadirkan narasumber yang sudah berpengalaman di bidang itu, dan ketika itu sistematika di Agus itu pernah menyusun ya sistematika mengikuti buku itu, kemudian tetapi lebih lengkap, dan itu tim penilai pusat pun mengakses dengan baik karya yang seperti itu. Artinya kalau PTK-nya mengikuti sistematika dan alur yang waktu itu diberikan oleh Pak Agus, di pusat pasti lolos. Karena tim penilai pusat meskipun tidak seluruhnya menyampaikan, tetapi memahami bahwa itu lebih mudah dimengerti dan itu lebih mudah melogikakannya. Itu ada fenomena guru enggan naik pangkat, mengusulkan kenaikan pangkat ke 3C dengan alasan biar tidak disuruh menjadi kepala sekolah. Tanpa capok, regulasi berubah. Tanpa terucap. Tanpa capok angel diterjemah. Masa harus bukan ono tanya jawab. Itu regulasinya berubah. Jadi kepala sekolah itu bisa dari golongan 3B yang sekarang. Nah, makanya sekarang banyak yang nggak mau 3B tapi harus naik ke 3C, nggak mungkin turun ke 3A. Sebetulnya bisa saja turun ke 3A, melakukan pelanggaran disiplin PNS, disetarakan penurunan pangkat setingkat tertinggi itu. Tapi jarang kan guru mau tercatat di situ. Ya itu, ini akan berdampak positif pada usulan kenaikan pangkat. Kalau yang ke April itu sekarang banyak, yang ke Oktober itu biasanya sedikit karena guru ya perhitungan. Dengan PAK-nya yang hilang 1 tahun, sebetulnya nggak hilang karena bisa diusulkan berikutnya. Yang 1 tahun tidak terhitung kalau Oktober, ya, tertunda kan? Kalau dulu kan kita, kalau yang sampai yang Oktober itu kita bisa terbitkan PAK sampai dengan Juni, Januari sampai dengan Juni. Kan berikutnya sejak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu nggak boleh PAK setengah tahun. Padahal di Permen RB nomor 16-nya bisa. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Berarti kan malah ini bisa lebih toh penetapannya. Tapi ya itu kembali saya ceritakan, daripada saya berdebat dan nanti Banjarnegara berkasnya selalu diisi-isi, saya lebih baik di sana mengalah. Ya, teman-teman banyak kalau di April mengajukan, sudah pada memperhitungkan. Ini fenomenanya, semangatnya semakin ini membaik, gitu teman-teman, untuk menyusun karya publikasi ilmiah, kemudian untuk menyertakan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri. Karena sebetulnya teman-teman itu di KKGBP itu sudah pengembangan diri yang luar biasa, ditambah lagi mengikuti deklat mandiri di PMM. Di PMM itu kan gratis, fasilitasnya lengkap, pengembangan diri bisa, deklat bisa di situ. Nanti kalau sudah selesai,
by email akan dikirim sertifikatnya. Dan sertifikat dengan tanda tangan elektronik seperti itu kita akui sebagai kegiatan pengembangan diri yang sah. Karena tanda tangan elektronik juga ada regulasinya. Saya cukup sekian. Pak Agus, terima kasih masih berkenan bersama-sama dengan teman-teman yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Pak Agus. Dan teman-teman ini lama dan baru sama-sama semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan sudah bersama dengan kita sejak masih Pak Agus, Pak Bambang, kemudian sekarang saya melanjutkan. Artinya hanya ada bedanya Pak. Mohon maaf, selamat berdiskusi dan selamat melaksanakan tugas. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan dari Bapak Kepala Bidang PTK Pelaksana Tugas Kepala Sekolah di PTK sekaligus pelaksana harian untuk sekretaris dinas, dan kita doakan Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah tadi Pak Yati yang memfasilitasi hari ini. Alhamdulillah hari ini kemarin Pak Jadi nelpon saya jam dulu belum ada ya. Semua persoalan. Bagus. Saya minta bantuan bisa ya nggak Pak? Ya gimana Mas? Anu lah teman-teman dituani. Aku memang aku tuh wong Mas ya. Ya akhirnya saya ya sudah nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya toh dulu juga apa namanya pernah mati mic-nya seperti ini. Ya, toh dulu saya juga mengalami langsung ini bersama dengan Pak Jadi, dan boleh dibilang pada saat masa itulah masa-masa yang paling sulit. Kenapa masa itu paling sulit? Karena masa itu saat peraturan Permenpan RB itu diberlakukan, di mana harus berhadapan dengan masa yang banyak, yang sudah zona aman 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat, 2 tahun naik pangkat sampai 4A ya, mentok. Terus kemudian diberlakukan dengan peraturan itu di saat usia sudah senja. Diberi pelatihan pun ya maaf sudah nggak mungkin nyantol, tapi keinginannya masih tinggi. Sehingga apa yang terjadi, memang saya dengan Pak Jadi luar biasa bentrokan-bentrokan, baik itu dari sisi atas, dari sisi bawah, dari samping ya masih bisa disikut paling teman-temannya ya. Itu yang terjadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu cerita tentang kenaikan pangkat, mudah-mudahan di Banjar sampai saat ini masih komit untuk tidak bisa ditembus dengan nilai rupiah. Saya dengan Pak Jadi itu tidak ada niatan dengan teman-teman penilai yang sekarang terjenengan itu menjadi tim penilai. Adakah di benak Bapak dan Ibu itu menghalangi mereka-mereka yang naik pangkat? Enggak ada Pak. Orang mikir. Enggak ada dalam hati penjenengan itu. Wis orang mikir. Ben ojo naik pangkat, wis jane yo lolos tak ora tak lolosin, enggak ada. Termasuk Pak Jadi, saya itu enggak ada Pak. Yang pengennya semakin senang ya, semakin banyak teman-teman ini yang bisa naik pangkat, tapi dengan cara normal, itu yang paling penting. Di kabupaten tertentu Pak, spektakuler yang naik pangkat itu luar biasa. Yang biasanya itu hanya paling 10-20 yang naik pangkat golongan dari 4A ke 4B di suatu kabupaten itu 300 lebih. Tiba-tiba artinya tim audit dari BKN turun. Ya, turun tim audit BKN. Kalau ini terjadi Bapak dan Ibu, apakah Pak Bupati tidak duka, tidak marah? Karena beliaulah yang menandatangani SK kenaikan pangkatnya. Nah oleh karena itu, mari tugas kita Bapak dan Ibu, tugas yang luar biasa ini kan orang-orang yang terpilih. Kalau tidak dipilih kan nggak mungkin hadir di sini. Iya. Ya,
Saya lihat masih banyak orang-orang lama, tugas mulia yang luar biasa ini. Tadi Pak Jadi sudah menyampaikan, intinya kita bantu asal sesuai dengan norma yang ada pada ketentuan. Ya. Di dalam buku 4 dan buku 5 itu kan kalau Bapak Ibu lihat saran itu kan ada 3 macam. Disarankan untuk membuat kembali, disarankan untuk melengkapi, dan disarankan untuk memperbaiki. 3 itu di dalam buku 4, buku 5 kriterianya. Ya, oleh karena itu semakin kita bangga banyak teman-teman yang sudah mau naik pangkat, tapi semakin susah kita akan menilai tentang keoriginalitas, keasliannya. Sudah semakin pinter. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya diminta untuk Pak Jadi untuk memandu kegiatan-kegiatan. Insya Allah saya masih update terus mengikuti termasuk kurikulum baru ya. Alhamdulillah Pak Jadi April buku kurikulum merdeka saya untuk kelas 7 juga sudah terbit. Meskipun di belakang di sini kadang-kadang saya menangis Pak Jadi. Kenapa? Di sini sekretaris dinas perhubungan, ya Allah. Kalau yang saya nemu ya dinas perhubungan. Teman-teman yang saya hormati, mari forum ini kita gunakan. Ya. Yang pertama adalah kita diskusi temuan-temuan itu, terus kemudian nanti dirangkum menjadi sebuah kebijakan. Saya tadi baru usul sama Pak Jadi, kalau satu tim penilai tentang PKB-nya ini, kalau yang PD kemungkinan sudah akan diseplit ya Pak Jadi ya. Ya, yang PD akan diseplit ke tim penilai, sehingga nanti tim penilai akan mendapatkan tambahan, karena mungkin penilaian PKG sudah rodo sudah gampang ya, penilaian PKG itu kan sudah pasti ya. Tapi nanti akan ditambah menurut Pak Jadi desainnya yang tim penilai angka kredit akan ditambah dengan pengembangan diri. Jadi pengembangan diri itu nanti fokus sudah akan dispesialiskan kepada tim penilai angka kredit. Karena kalau menilai PKB sudah dihitung, tinggal buktinya lengkap atau tidak. Tapi kan tim penilai nggak bisa mengubah. Kalau sudah nilainya PKG-nya B, nilainya sekian, pangkat golongannya sekian, ya sudah, ya gitu kan. Tinggal ya sudah paten, nggak bisa dirubah angkanya. Lain dengan dulu kan masih 5 itu masih berdiri sendiri. Ya. Nah kemudian PI dan KI ini memang kalau satu penilai harus mempelajari semuanya memang agak berat. Oleh karena itu nanti mungkin juga digabungkan, barangkali tidak spesialis satu-satu. Misalkan PTK, nanti BTS, ya. Kemudian best practice ini nyambung atau tinjauan ilmiah. Kemudian yang alat peraga, alat praktik, misalkan sebegitu. Mungkin teknologi tepat guna ini nanti mungkin bisa didalami oleh beberapa orang. Kemudian yang karya seni, ya, karya seni baik itu yang disertakan maupun yang tidak disertakan. Nanti Bapak Ibu ini adalah lebih spesifik, lebih spesial, pada lebih fokus, sehingga banyaknya karya-karya. Kalau karya-karya itu memang benar sih nggak masalah, tapi kalau karya-karya ini semakin merebak banyak sekali, ternyata tidak dilakukan dengan benar di kelas, maka kita akan kesulitan untuk mendeteksi keaslian itu. Karena sekarang juga sudah semakin pintar. Makanya saya cerita ya, sekarang saya ngisi PKP di UT, setiap tahun Pak, UT itu mesti selingkuhnya dirubah, nggak sama. Jadi kalau sama persis, oh ini berarti gaya tahun sekian. Ya, oh ini gaya tahun sekian, gitu. Di masa pandemik tidak kelas, tapi disediakan GPO, yaitu guru pengajar, guru mengajar. Nanti ngambil mapel apa, melihat video itu, terus kemudian merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, kayak gitu. Tapi dari video itu yang disediakan oleh UT di saat pandemik begitu. Terus kemudian laporannya beda.
Jadi UT itu tiap tahun laporannya berbeda. Oke, desain yang pertama Bapak Ibu, mari kita diskusi permasalahan-permasalahan. Terus kemudian nanti diambil keputusan. Mohon Pak Joko langsung siapkan laptop, ini rasa mikir, Mas Joko langsung ngetik baik keputusannya. Yang kedua Bapak dan Ibu, yang paling utama dalam menulis itu, yang dilihat itu, yang pertama judul. Ya, judul itu harus. Salah judul, maka tuangan isi di dalamnya mestinya salah. Judul. Yang kedua, sistematika. Sistematika. Maka harus kita sepakati, bukan kita sepakati, maka harus kita bedah lewat buku 4 dan buku 5, sistematika yang benar yang bagaimana. Contoh yang belum memasyarakat di PTK, aku tak takon Pak Bi jajar. Di PTK bab 4 di buku 4 buku 5 itu judulnya apa? Nah, PTK. Nah, Pak Joko? Iya. Ya, padahal enggak itu bunyinya. Di buku 4 dan 5 itu bunyinya apa, Pak Maki? Bukan. Mbak Alijem. Oh, isi PTK. Di bab 4 di sistematika PTK. Isi dan pembahasan apa ya? Ya. Isi dan pembahasan. Diskusi dan hasil pembahasan. Diskusi. Bukan hasil dan pembahasan, itu bukan. Tapi di sana diskusi dan pembahasan. Baik itu di penolakan buku 4, pembuatan, lampiran, kemudian di penolakan, bunyinya itu. Nah ini yang Pak Dendi yang mungkin ya isinya sih sama Pak Joko, tapi begitu menggunakan itu, oh berarti ini mengacu pada buku panduan kita. Oke, saya akan memberikan ilustrasi. Oke. Ini yang kadang teman-teman ini menjadi sebuah perdebatan ya, dalam pengertian selingkuh dari sebuah pesanan itu kadang-kadang kita lepas. Jadi kita berpikir sepengetahuan kita tidak mendasarkan apa yang diinginkan tulisan itu untuk keperluan apa. Maka saya mencoba membuat ilustrasi begini. Ini mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah saya tayangkan, tapi ini memang penting. Lomba tumpeng. Ya, lomba tumpeng. Pasti teman-teman tim penilai sudah punya gambaran. Tumpeng ini kayak ngopo. Nah gitu. Tumpeng ini kayak ngopo. Ada yang bisa memberikan gambaran? Nasi kuning. Kerucut. Gimana? Bentuknya kerucut. Bentuknya Pak Rahmat, bentuknya apa? Oke, terus yang lain? Nasi yang dibuat seperti gunung. Nah, nasi yang dibuat dari gunung nanti apa? Kalau bicara tumpeng? Kerucut. Dikelilingi lauk. Tumpeng ya. Nah, di dalam lomba tumpeng itu sudah ada kriterianya. Nanti isinya apa-apa-apa, lauk-lauknya apa-apa-apa. Sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan lomba tumpeng ini nanti ini bahannya. Bahannya sama. Nasi kuning, apa ya tengah atas itu? Jabon, telur ya dipotong-potong, kacang, bawang kayak gitu kan. Ini kriteria nasi tumpeng itu isinya kayak gitu. Tetap gak kelihatan? Sudah kelihatan. Ya. Jadi konsepnya
isinya, kontennya ini, tapi kemasannya dalam bentuk nasi Tumpeng. tumpeng. Jadi sekali lagi, kontennya, isi PTK-nya itu. Makanya saya sampaikan, apakah tesis skripsi itu bisa diajukan angka kredit? Pertanyaan saya, apakah sebuah penelitian yang dibuat tesis, yang dibuat skripsi bisa diajukan angka kredit? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Lihat tahunya kalau itu tesis skripsi. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau sistematikanya itu skripsi tesis, ya jelas nggak bisa. Tapi kalau dibuat nasi tumpeng bisa nggak? Bisa. Iya kan? Nah kalau skripsinya itu penelitian tindakan kelas, terus dirubah, bukan dirubah, data itu kita manfaatkan untuk kenaikan pangkat sekalian, wong toh saya juga mengajar tentang PTK di kelas itu. Apa yang paling penting? Yang paling penting itu tumpengnya. Gitu loh. Substansi isinya oke, isinya ya kayak gitu, nasi kuning, abon dan sebagainya. Tapi lihat, lomba tumpeng kok sajiannya seperti ini, menang nggak? Nggak mungkin menang. Isinya sama, namanya nasi Kotak. Nasi kotak itu. Nah, gitu loh. Yang kedua menyajikannya seperti ini, isinya sama kontennya. Nah, itu loh, Mas Kim ya. Kontennya sama. Wong tak saya menyelesaikan S1 ya lewat PTK. Saya juga mengajar di kelas. Data-datanya juga saya ambil melalui PTK. Tapi ingat, ini kan nggak mungkin menang ini semuanya. Wong namanya saja lomba tumpeng. Maka yang menang yang ini. Itu loh. Kembali, UNJ mengeluarkan pedoman membuat skripsi. Sama nggak dengan UNJ? UNES. Tidak. Sama dengan UNJ tidak? Tidak. Tapi kontennya sama. Sajiannya yang beda. Oleh karena itu, saya juga pernah kok diadili masalah sistematika. Katanya, wong ini kan ya guru-guru yang baru meneruskan S1, kemudian itu dinilaikan angka kredit, ditolak. Terus kemudian menghadirkan saya untuk klarifikasi. Ada 14 orang yang mengatakan bahwa Pak Agus kosok profesor ditentang. Nah, pertanyaan saya, ketika mahasiswa UNJ membuat skripsi, ada UNES, ada UNS, ada UT, ada yang lain. Mahasiswa UNJ itu mau membuat skripsi, panduannya menggunakan mana? Ya UNJ. Panduannya menggunakan mana? UNJ. Ya UNJ. Masalah kontennya sama, tapi penuangan tulisan itu beda-beda dari masing-masing perguruan tinggi. Nah sekarang kalau Bapak Ibu guru itu mau naik pangkat, manut perguruan tinggi mana? Nah, itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi kita ajar teman-teman kalau itu main-main pangkat, ya pedomanilah buku 4, buku 5 itu. Kalau di UT, skripsinya UT itu ada bab yang ada subbab yang berbunyi tujuan perbaikan. Nggak ada di skripsi itu, nggak ada. Subbab yang menunjukkan misalkan latar belakang, kemudian identifikasi masalah itu boleh ya, boleh tidak, tapi mestinya sudah ada di latar belakang. Kemudian rumusan masalah, tujuan manfaat, terakhir UT itu ada tujuan perbaikan. Nah, tujuan perbaikan itu muncul. Nah gitu. Nah sekali lagi pada teman-teman, nah yang salah saya sampaikan, jujur saya mengatakan salah. Seorang profesor dari sebuah perguruan tinggi
mengisi diklat guru untuk kenaikan pangkat, apa yang dia lakukan? Pernahkah menilik buku 4, buku 5? Jarang. Jadi dia mengisi itu adalah apa yang dia yakini, apa yang dia buat untuk perguruan mahasiswa. Maka ketika tumpengnya oleh tim angka kredit tuh, ini kok ada tulisannya pengantarnya terima kasih dosen pembimbing dan sebagainya. Iya kan? Ini ya, skripsi ini, nah kayak gitu. Dia ngajarnya di sekolah E, tapi menelitinya di sekolah Y, karena mahasiswa kan nggak punya sekolah. Nah, makanya dia mengatakan penelitian ini dilakukan di SD Negeri Temanggung, nah gitu kan? Karena beda. Ya, silakan. Mari kita diskusi. Satu lontaran yang saya sampaikan ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita merumuskan sistematika. Saya membuat sistematika 1, tak berikan contoh best practice. Itu dari buku 4, buku 5. Ada 3 tempat yang berbeda pembahasannya. Ada 3 tempat sub-bab yang berbeda. Nah oleh karena itu nanti kita rangkum. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat modul sistematikanya dari buku 4, buku 5, buku 4 itu cara membuat, buku 4 di lampiran, buku 5 cara menilai, nanti Bapak Ibu akan temukan perbedaannya. Nah disitulah nanti dirangkum ya, jadi satu, kemudian dipublikasikan. Ini loh kamu kalau membuat PTK sistematikanya ini, kalau membuat best practice sistematikanya ini menurut buku 4, buku 5. Karena di sana sudah jelas sebenarnya, hanya kadang-kadang disampaikan di dalam bentuk deskriptif, tidak disajikan dalam sistematika penulisan. Oke, silakan. Kalau Jadi bagus. yeah. Di buku 4 dan buku 5 sistematika yang ada itu kan juga masih umum. Umum. Artinya belum bisa menunjukkan setiap detil isi dari petunjuk di buku 4. Iya. Sebagai contoh, misalkan bab 1 pendahuluan, itu kan tidak menyebutkan pendahuluan harus isinya apa, gitu kan? Paling itu bisa bermacam-macam. Jadi seperti itu, yang penting isinya ini begitu. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang nanti bervariasi di dalam menuliskan menu-menu yang ada di dalam pendahuluan. Nah, ini juga kadang-kadang nanti menjadikan persepsi yang berbeda. Nah, ini apakah perlu kita sepakati urut-urutannya, atau yang penting kontennya, isinya, gitu ya, seperti tadi digambarkan, diilustrasikan di dalam tumpeng tadi, yang ini ada kacangnya, ada sayurnya, ada nasinya, begitu. Tetapi tata urutan itu tidak menjadi harga mati, ya, seperti itu, atau bagaimana? Termasuk juga nanti bab-bab yang lain itu juga memang masih sangat umum sekali, itu di lampiran juga masih sangat umum, dan kadang-kadang karena umum itulah para penulis kemudian mengadopsi dari beberapa rujukan, bisa dari perguruan tinggi atau dari teman yang sudah mengajukan dan seterusnya. Ini juga nanti menjadikan usulan dari guru itu bervariasi. Nah, ini perlu disepakati tata urutannya, atau yang penting kontennya ada. Iya. Gitu, Pak. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanya selama ini kebingungan para penulis-penulis itu, Pak, justru karena banyaknya variasi sehingga menimbulkan, kalau orang pinter justru semakin lebar, Pak, menuangkannya. Tapi bagi penulis-penulis yang terbatas, ini memang harus disediakan ruang biar tampak jelas. Contohnya, identifikasi masalah. Itu syaratnya wajib ada di latar belakang. Tapi apakah muncul subbab sendiri atau tidak, itu nggak masalah bagi penulis yang sudah mahir. Yang penting identifikasi masalah itu ada di latar belakang. Nah, oleh karena itu, hari ini Pak Joko, justru kita membantu teman-teman.
membantu teman-teman, sistematikanya itu kita godok Pak, biar nanti tidak bingung. Contoh, saya membuat contoh ini, itu di best practice ya, di best practice ini lihat di best practice berarti penilaian ya. Di best practice ini di bagian terakhir cara membuat N ya. Oke, lihat sistematika di best practice. Enam ya. Oke, bukan. Best practice 5. Ya. Terus kemudian kita lihat Pak, di buku 5 hanya apelan itu boleh Pak. Jadi tidak ada dikotomi dua penilaian, ditolak atau diterima itu enggak. Apelan itu boleh. Maka ketika apelan itu syaratnya apa? Di dalam penilaian buku 5 itu ada tulisannya dilengkapi, melengkapi, memperbaiki. Itu berarti termasuk karya-karya apelan. Nah itu loh. Ini tadi PTK itu kalau di buku 4 buku 5 judulnya hasil-hasil dan pembahasan, hasil-hasil dan diskusi hasil, hasil-hasil dan diskusi hasil. Yang ini jujur aja belum pernah diterapkan. Karena apa? Mereka yang membuat itu atau kita kadang juga tidak jelimet tentang sebenarnya selingkuhnya disuruh begini ya gitu loh. Mestinya. Kalau umumnya ya memang secara umum hasil dan pembahasan. Tapi kita lihat semua PTK yang ada di buku 4 buku 5, baik itu di lampiran, bunyinya adalah hasil-hasil dan diskusi hasil. Tuh. Jadi kalau kita sudah berpedoman pada ini, maka mari ini kita kuatkan. Termasuk sistematika itu kalau perlu, kalau sudah kita godok dari tim penilai seperti ini, nanti kita menilainya enak. Jadi tidak akan dibantah. Nah ini di PTK yang lain juga muncul hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian. Ya intinya sama, tapi mungkin penuangannya seperti itu tadi, identifikasi masalah maupun sama ya Mas. Nah, tinjauan ilmiah best practice. Ingat, di sini di dalam penolakan ini tidak sesuai sistematika. Sistematika di sini hanya berbunyi latar belakang dan perumusan masalah. Hanya itu bunyinya. Tetapi di buku 4 bagian lampiran, buku 4 bagian lampiran. Nah, buku 4 bagian lampiran ada tujuan dan manfaat. Jadi kalau pembuat itu langsung memedomani pada buku 4 yang ada di depan, dia nggak salah. Tapi kalau merujuk pada buku 4 di bagian 4 lampiran, ada tujuan dan manfaat. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang yang menilai ini harus menyatukan persepsi dengan si pembuat. Makanya yang paling lengkap ini, maka di bab pendahuluan ini harus kita menyertakan pertama latar belakang, kedua perumusan masalah, yang tujuan, kemudian manfaat. Ini sub-babnya. Di pembahasan nggak ada di sini diuraikan, tapi di sini ada kalimat cara pemecahan masalah. Oh, berarti ada subbab cara pemecahan masalah. Kita buatkan, ya gitu loh. Nggak ada di sini bab pembahasan masalah yang didukung data berasal dari satuan pendidikannya, cara pemecahan masalah yang mengeluarkan langkah-langkah, nggak ada di situ. Termasuk hambatan-hambatan.
Makanya di bab ini ada hambatan-hambatan. Nah gitu loh. Di tempat yang lain ada tulisannya, buku ini tadi buku berapa ini? Buku 4. Buku 4. Di depan cara membuat ada ide gagasan. Nah kayak gitu, ya kan? Nah makanya itu dirangkum. Jadilah sistematika yang di-note oleh guru-guru semuanya. Kalau perlu nanti hasil rangkuman dari cara membuat ini, nanti tim penilai bukan tim penilai sudah merumuskan, nanti di dinas di bagian Pak Jadi menerbitkan surat sistematika cara membuat berdasarkan dasarnya buku 4 dan buku 5. Gitu loh Pak. Oke. Jadi ini harus dijelimati benar-benar. Makanya di bab best practice itu kalau tidak kita buat panduannya, tulisannya tidak karu-karuan. Oke? Dari buku berarti buku 4 ya? Iya. Buku 4 di sini muncul subbabnya cara pemecahan masalah. Terus kemudian hambatan-hambatan. Nah, di atasnya dituangkan secara rinci. Berarti ada subbab hambatan-hambatan itu. Nih, terus apa lagi? Nah, gitu kan? Apa lagi yang ada? Kita lihat ini di bagian. Kita lihat buku 5. Nah, di buku 5 di sana ada tulisan di buku 5 masih membahas itu, pembahasan masalah didukung data-data yang saya berikan. Yang sangat perlu disajikan dalam bab ini adalah kejelasan ide gagasan, ya kan? Kejelasan ide gagasan, maka subbab itu muncullah ada ide gagasan, cara penyelesaian masalah, kan gitu kan? Hasil pembahasan, terus hambatan. Itu kalau saya mencermati itu. Jadi di bab ini ingat best practice 4 bab, hanya 4 bab. Penelitian 5 bab. Penelitian, apakah boleh guru melakukan penelitian selain PTK? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Penelitian eksperimental boleh. Penelitian deskriptif boleh. Penelitian korelasi boleh. Ya. Kemudian korelasi sini perbandingan boleh. Boleh komparatif. Tapi ini semuanya pasti penyelesaiannya dengan statistik. Karena korelasi, hubungan, perbandingan yang menyatakan ada perbandingan itu adalah bahasa salahnya ya dikonsultasikan dengan tabel ya gitu kan, pretest atau apa. Contoh, rata-rata 6,22 dengan 6,24, adakah perbedaannya? Rata-rata 6,22 dengan rata-rata 6,24, adakah perbedaannya? Kalau PTK ada, tapi kalau ini menggunakan statistik belum mesti ada perbedaan karena menggunakan ring, ya kan? Nah itu bedanya di situ itu. Kelompok A rata-rata 6,22, kelompok B rata-rata 6,24. Adakah perbedaannya secara t-test? Belum tentu, karena harus dibandingkan dengan tabel itu kan. Nah, tapi nek PTK jelas 6,22 karo 6,24. Beda kok rano perbedaannya ada perbedaan. Keaslian. Ya. Memang kebanyakan kita ini tidak bisa mencermati dari hasil karya teman-teman. Ya. Artinya begini, mungkin karena dikerjakan oleh satu orang, tapi karya itu dinilai oleh berbeda-beda orang. Ya. Sehingga ini tidak bisa nampak untuk keasliannya seperti apa. Nah, barangkali ini saya sifatnya usul melalui rekomendasi dari Pak Agus selaku narasumber di sini, nanti begitu oleh Pak Joko gitu, ya, yaitu gimana kalau dari PTK ini
ya membuat atau membeli aplikasi program yang bisa untuk mendeteksi keaslian kemiripan itu, sehingga nanti mereka yang akan usul itu bisa menyetorkan hard copy-nya juga menyetorkan soft copy-nya. Itu akan memudahkan kita untuk mengetahui. Kebanyakan kalau sudah dibuat oleh satu orang itu kemiripan itu sudah nampak sekali. Nah, mungkin kita kalau ini Pak Joko sudah kreatif, ini sudah membuat karya itu di lomba itu Pak Joko ya. Mungkin Pak Joko bisa untuk memberi gambaran seperti apa nanti. Ini usulan saya Pak, nanti Similiar. untuk semacam rekomendasi seperti apa. Similkiti Saya similiar. jawabnya kan merekomendasikan gitu kan ya. Tak perintahkan Pak Joko ditulis. Tak kan sapu tugasmu kan jawab kan. Hanya bisa atau tidak itu kan rekomendasi nanti biar Akhirnya menurut kan ya, Ya. Pak Joko, menurut Pak Agus.